Kalau Engkau Allah yang lebih besar, jauh lebih besar dari segala ketidaksanggupan kami, dari segala kemustahilan, dari segala penyakit, dari segala kelemahan. Engkau Yesus yang terlebih besar. Dan kami yakin dan percaya kalau Engkau ada di dalam kami. Ada kuasa-Mu, ada kekuatan-Mu, ada kesanggupan yang daripadamu di dalam hidup setiap kami. Ketika kami berseru kepadamu, maka Engkau Allah yang selalu berada di sisi kami. Engkau Allah yang selalu berada di pihak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami percaya Bapa, Kau hadir dan Kau yang berbicara, Kau yang sentuh setiap hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang mampukan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sepakat katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kami baru saja pulang dari Bangkok untuk kami pelayanan juga di salah satu gereja. Pastornya ini dia baru belajar Bapak Ibu Saudara mengenai kegerakan, baru belajar mengenai jiwa-jiwa dan segala macam. Bahkan dia semangat sekali hari itu untuk kita layani, walaupun gerejanya itu tidak besar, jemaatnya tidak banyak, tapi luar biasa. Mereka juga sama Bapak Ibu Saudara, pelayanannya keluarga, suami, istri, anaknya pelayanan semua. Jadi ketika kami datang, kami share firman Tuhan bergantian. Beliau bilang, wah ini luar biasa, sangat memberkati karena satu keluarga semua melayani Tuhan. Terus kami berkata, oke, kita juga di sini cuman mau jadi berkat. Kita juga cuman mau membagikan apa yang Tuhan sampaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau sebisa mungkin ketika Bapak Ibu Saudara punya kesempatan, ingat, jadi berkat. Amin. Dimanapun kita pergi, dimanapun kita disuruh Tuhan, mau itu dolan, mau itu apa, sebisa mungkin Bapak Ibu Saudara. Karena percayalah, mungkin buat kita hal yang kecil sederhana, tapi buat orang lain itu bisa lebih dari apa yang kita duga. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai respon hati. Kenapa respon hati ini sebenarnya penting? Karena respon hati ini sebetulnya sesuatu yang gak kelihatan. Mungkin untuk orang yang sering mudah berekspresi itu gampang kelihatan. Ya, respon hati ini kan muncul dari hati, bisa muncul kepada sebuah ekspresi, entah itu tindakan ataupun kata-kata. Alkitab katakan bahwa apa yang menajiskan itu bukan yang masuk, tapi yang keluar. Karena yang keluar dari mulut itu berasal dari dalam hati kita. Itu yang menentukan. Dan seringkali Bapak Ibu Saudara, manusia gak bisa tahu respon hati kita seperti apa, tapi Tuhan pasti tahu. Betul? Kita gak ngomong, kita gak bertindak apa-apa, dia diam saja, batin Tuhan aja tahu. Makanya kenapa respon hati ini sesuatu yang penting. Oke, next. Kita sama-sama belajar dan kita sama-sama tahu bahwa hidup kita selalu dihadapkan dengan pilihan. Dan manusia ini diberi kebebasan untuk memilih. Kok bisa ada kebebasan? Bukannya manusia ini kita sudah ditentukan
pasti akan gini. Nah, Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dari awal Tuhan tidak mau mengekang manusia. Gak mau mengekang, gak mau dijadikan manusia ini seperti robot. Wah, kalau aku kontrol gini, manusia tidak akan mengambil buah itu. Maka manusia akan terus tinggal di Taman Eden. Tapi enggak. Tuhan memberikan pilihan. Kenapa? Karena Tuhan mau relationship. Ada hubungan dengan manusia. Tuhan mau mengajari kita untuk memberi kepercayaan. Tuhan mau ajari manusia ini untuk oke, coba. Dan ternyata manusia jatuh dalam dosa. Tapi kita semua tahu Tuhan membalikan keadaan. Tuhan mati di kayu salib. Tapi tetap sampai sekarang setiap kita selalu dihadapkan dengan pilihan. Dan sikap hati atau respon hati kita itu tergantung dari pilihan kita. Nah, kita akan belajar sama-sama. Kenapa kok ada orang-orang tertentu di Alkitab yang akhirnya menerima mujizat? Yang kita mau belajar adalah kira-kira kuncinya apa ya? Kenapa kok bisa orang-orang ini menerima mujizat? Orang sakit di dunia banyak. Orang sakit di sekitar Yesus banyak. Orang mati, orang meninggal banyak. Orang kusta banyak. Tapi tidak semua menerima mujizat. Perlu kita sama-sama belajar. Next. Orang kusta. Di Matius 8 ayat yang kedua. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ada dua hal. Yang pertama, sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan. Dia sudah datang dengan kerendahan hati dan dia ini tahu bahwa Yesus ini bukan orang biasa. Kalau orang biasa gak mungkin tiba-tiba dia sujud. Tapi dia sujud karena dia tahu Tuhan tolongi aku. Tolong Tuhan, dia sujud. Dan yang kedua dia bilang bahwa jika Tuhan mau. Loh, kalau Tuhan tidak mau gimana? Walaupun dia ini tahu aku ini sakit, aku butuh. Tapi dia tetap datang dengan kerendahan hati dan dia ngomong bahwa Tuhan jika Tuhan mau. Bukan sebuah paksaan, bukan sebuah Tuhan engkau ini kan ajaib, engkau harus mau dong nyembuhin orang. Masa engkau gak mau nyembuhin? Sikap hatinya ketika datang. Dan akhirnya Tuhan sembuhkan orang kusta ini. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara. Perwira Kapernaum ini menurut saya salah satu orang yang cukup hebat dalam menjadi contoh di Alkitab. Gak banyak Bapak Ibu Saudara orang yang bisa seperti ini. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sama lagi ya, dia tahu bahwa Yesus ini, dia sebut Tuhan. Tidak mungkin Yesus ini orang yang biasa. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Hambanya sakit. Dia bilang, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Dia datang penuh dengan iman, penuh dengan rasa percaya, tapi dia tetap datang tahu diri. Dia tahu siapa dia di hadapan Tuhan. Sampai dia bilang, oh
anak buahku ini loh Tuhan. Cuman tak kasih tahu tok pasti dilakukan. Apalagi engkau. Aku percaya ketika engkau ini ngomong sesuatu, hambaku sembuh. Gak perlu Tuhan ini datang. Sebuah iman, sebuah kepercayaan. Nanti kita akan belajar sama-sama itu kok bisa ya? Kok bisa percaya, kok bisa muncul iman, itu dari mana? Nanti kita belajar sama-sama. Yang berikutnya, wanita pendarahan. Nah ini malah sebenarnya seorang wanita yang ngumpet-ngumpet megang jubah Yesus. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Jadi dia kaget tiba-tiba sembuh karena megang jubah. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ternyata Bapak Ibu Saudara, walaupun seseorang yang diam-diam yang datang, Tuhan ini kok aku percaya, walaupun cuma megang aja aku ini sembuh. Ternyata Tuhan melihat imannya. Sama, gak minta disentuh, gak minta didoakan, gak minta Tuhannya ngomong apa-apa. Tapi karena iman, kerendahan hati, penuh iman dan percaya. Ini 3 kunci yang pertama yang kita sama-sama bisa belajar dari orang-orang ini yang menerima mujizat. Next. Yang berikutnya, kalau yang tadi adalah sikap hati ketika mereka ini datang kepada Yesus, yang berikutnya ini adalah respon hati dari orang-orang yang setelah dilayani Yesus. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ada ibu mertua Petrus di Markus 1:30-31. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya pada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Dan kita juga tahu apa yang membedakan. Ada 10 orang kusta yang disembuhkan, yang kembali cuman 1. Contoh bahwa respon hati mereka berbeda. Setelah mereka menerima mujizat daripada Tuhan. Ibu dari Simon, wah Tuhan ini caraku untuk berterima kasih, melayani. Tapi ada satu lagi Bapak Ibu Saudara. Cerita yang ternyata seorang Sakeus ini mempunyai respon hati yang akhirnya membuat Tuhan itu melihat dia dan Tuhan itu pengen rindu untuk menumpang ke rumahnya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau sedikit kesaksian. Kami ke Bangkok yang lalu ini, memang kami tidak tahu sebenarnya bahwa di bulan-bulan itu, bahkan bulan sebelumnya, di sana itu kalau hujan deras banget itu banjir. Ternyata tidak cuma Jakarta, Semarang, Bangkok juga banjir Bapak Ibu Saudara. Kalau orang lokal itu cerita bahwa oh ini gara-gara ada typhoon di Filipina. Itu makanya kenapa Bangkok hujan terus katanya. Banjir, hujan, banjir sampai sungainya itu sempat katanya meluap. Nah,
Terus apa hubungannya dengan cerita ini? Kami tidak pernah mengatur waktu bahwa kami tanggal datang sekian, kami hanya ngikutin jadwalnya adikku Victor. Singkat cerita kami di sana Bapak Ibu Saudara sampai beberapa hari, puji Tuhan, kalau hujan pun itu tidak terlalu deras. Jadi kami diluputkan dari segala kebanjiran. Tapi Bapak Ibu Saudara, banjir luput, tidak kena banjir, tapi kenanya banjir di hati. Loh, kok bisa? Jadi satu kali kami ini di sana itu kan selalu kalau pergi kemana-mana pesen taksi online. Dan kita selalu pakai itu. Jadi saya udah tahu, pakai aplikasi yang ini lebih murah. Selalu pesen pakai aplikasi ini. Dan kita tuh selalu udah siapkan. Tiap kali masuk yang kita lihat adalah berapa biayanya, siapkan uangnya. Jadi ketika nanti selesai tinggal bayar, termasuk ekstra tips. Kita selalu ngasih tips. Karena kita tahu kita berenam, kita bawa koper, kita bawa stroller, kadang bawa belanjaan. Dan seringkali orang itu kebanyakan mereka itu baik. Datang bukain dulu, bantuin, selesai juga bantuin. Jadi kita selalu berikan ekstra, ada tipsnya gitu. Apalagi kami merasa bahwa kami ini rame-rame gitu ya. Seringkali orang ini nunggunya juga kadang lama. Nah, dan setiap kali kami masuk tol, lewat tol kami juga siapkan ekstra uang untuk bayar tol di belakang. Jadi misalnya, ini nanti ada tol 50. Dia bilang gitu, oh iya gak apa-apa. Nanti di akhir kita kasih plus 50 untuk biaya tol. Berangkatlah kami satu kali, naik pesen taksi online karena itu sudah sangat malam. Wah ini kita udah agak malam, ayo kita segera pulang. Pesen, datanglah mobilnya. Pasti kalau Bapak Ibu Saudara di sini yang pernah pesen taksi online pasti kita lihat plat nomor ya. Pasti kita lihat kan plat nomornya. Oh plat nomornya ini. Oh betul sekian nomornya. Betul. Dan mungkin kalau Bapak Ibu Saudara yang tahu, kita ini juga bisa lihat foto wajah dari supirnya. Ya kan? Oh ini sesuai apa enggak nih? Kalau enggak sesuai nih, bahaya ini mobilnya dicolong atau ini siapa ini kok gak sesuai gitu. Karena setahu saya driver online itu mereka harus verifikasi untuk bisa login dengan wajah. Bapak Ibu Saudara tahu malam itu kami dijemput, saya lihat plat nomornya sudah pas, yaudah ayo kita masuk. Masuk semua sampai terakhir mau nutup pintu tiba-tiba orang ini ngamuk. Tadinya gak ada kenapa-napa, ngamuk. Pakai bahasa Thailand ya. Ngamuk-ngamuk. Terus saya bilang, sorry kenapa? Diemlah dia. Udah masuk semua, jalan. Baru saya cek lagi. Tak lihat Bapak Ibu Saudara. Sampai tak kasih lihat ke Gebi. Han, orangnya beda ya. Sampai dipendeli lewat kaca ya. Dilihat, intip. Beda Bapak Ibu Saudara. Han, ini muda, wajahnya kayak bule. Ini yang nyetir kok tua, wajah Thailand agak ke Chinese-Chinesean, pakai kacamatanya kayak begini. Waduh, lah ini kok beda. Kita berpikir positif. Ya mungkin anak iki loro toh, terus jaluk digenteni. Ya wis. Tapi iki kok wonge mau ngamuk-ngamuk ya. Terus piye? Ya wis ra apa-apa. Ya sudah, kita mencoba untuk berpikir positif. Sampai Bapak Ibu Saudara, dia ini mau masuk tol, tiba-tiba lagi
Dia tuh bilang, tol 50. Hah? Oh ya, oke, tol, it's okay. Diam. Ingat kebiasaannya dengan driver-driver lain adalah kita membayar ekstra di belakang. Karena semua ada yang udah punya kartu ya kan, zaman sekarang kan tinggal ngetap, tinggal apa. Mereka sudah siap, tinggal nanti di belakang kita tambah. Pas udah mau masuk gerbang lagi antri, dia tuh gini, hah? 50? Minta uang, 50? Lah kan kita mempersiapkan uang untuk membayar di akhir. Jadi gak ada uang pas. Jadi waktu itu Ibu Linda kaget. Loh, bayar sekarang. Terus dia langsung mencari uangnya. Karena biasanya kan, jadi Ibu Linda ini kalau sudah mempersiapkan dibungkus dengan tisu supaya gak kotor tangannya. Jadi kan kaget. Ngamuk Bapak Ibu Saudara. Wah, ini pendekar apa meneh iki? Ngamuk. Wah, ngomel-ngomel sendiri. Mulailah saya. Banjirnya di hati ini. Banjirnya yang di hati ini meluap. Apa-apaan sih ini orang, aku tuh gemes banget. Apa sih? Orang cuman masalah kayak gini kok dibikin jadi lebay gitu loh. Terus aku bilang, kenapa? Aku langsung bilang, what? Ini uangnya. Maksudnya tuh, kenapa kok kamu tuh bayi ngamuk-ngamuk tuh kenapa gitu. Udah gitu Bapak Ibu Saudara, dia ini nyetirnya ngawur. Sambil HP-an, nyetirnya tuh lihat HP, mau nabrak motor, ngamuk-ngamuk. Mau dipotong motor, ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk terus isinya. Kita ini gemes banget. Mulailah banjir. Wah, banjirnya nggak di luar, di dalam. Sudah tak bentak ganti. Mau apa kamu? Mau tak laporkan? Karena kan kita memang kalau ada bahaya kenapa-napa bisa lapor. Jadi semua itu ada safety-nya. Bahkan kita pencet dia bisa langsung ngerekam pembicaraan. Di HP-nya dia dan di HP kita tuh ngerekam pembicaraan. Jadi kalau ada mau kriminal atau apa akan terekam semua. Kalau penyetirnya membahayakan bahkan kita bisa telepon polisi langsung kayak gitu. Aku bilang kamu tak report. Kamu tak report. Diem. Gemes Bapak Saudara, marah. Rasanya pengen ngamuk. Dan dia itu di jalan, wah nyetirnya ada karu-karuan, mulai dia ngegas. Emosi Bapak Ibu Saudara. Rasanya itu, wah gemes sekali sama ini orang. Kamu itu udah salah, ya toh? Sudah salah, nyetirnya ngawur, semua. Udah gitu beda dengan aplikasi. Kok kamu ini kayak gitu loh. Dan dia itu jalan setelah masuk lewat gerbang. Uangnya itu 100, saya ingat banget uangnya 100, tolnya 50, dikembalikan 50. Di belakang kita ini yang Gaby lagi megang Daviel. Saya lagi megang HP, sudah siap-siap report. Ibu Linda sudah siap-siap uang buat bayar. Jadi kita ini ketika dikasih uang ini tidak ada yang ngambil. Nah, Bu Linda waktu bayar kan titip uang ke Bapak karena Bapak di depan. Jadilah Bapak yang ngambil uangnya. Tahu diambil dari depan gini Bapak Saudara. Ngamuk meneh. Wah, tambah gemes toh. Akhirnya aku bentak ini orang. What do you want? Gemes Bapak Ibu Saudara. Saking dia ini, orang udah salah tapi kok setengah mati ya, tidak tahu diri kayak gitu loh. Itu respon hati. Jujur Bapak Ibu Saudara, di situ rasanya meledak. Jalan dia mulai ngebut segala macam.
Gebi di sebelah, sudah. Sabar. Sabar, ini sudah masuk tol, hati-hati bahaya. Mulai, aku ini baru Tuhan, oh iya ampuni aku. Ya sudah, pokoknya kita cukup lakukan apa yang bisa kita lakuin. Kalau memang dia membahayakan nyetirnya, terus dia tidak sesuai, itu wajib kita laporkan. Setelah itu udah, bayar pun tetap ada lebih. Untuk tips tetap kita kasih lebih. Wah, nah di situ mulai tenang ya. Banjirnya mulai surut. Belum selesai Bapak Ibu Saudara. Turun sampai di hotel nih. Ini kan kalau di hotel, di apartemen kan, kalau misalnya orang nganter itu kan bisa set berhenti gitu ya. Ini enggak, dia parkirnya malang, set. Turun, kita kan semua turun. Seperti biasa pasti kan kita ngambilin barang dan segala macam. Tahu yang apa orang ini lakukan Bapak Ibu Saudara? Dia buka pintu, dia turun. Kacamatanya gini, dia gini. Hah? Wah, di dalam hati ini orang masih aja mau apa gitu loh, kok nantangin. Bener-bener gini dia. Hah? Wah, ini driver macam apa? Dan saudara tahu, aku sudah diperingati terus, jangan, aku sudah, aduh. Tuhan Yesus tolong, Roh Kudus tolong. Ya sudah, kita fokus ngambil barang turun. Apa yang dilakukan? Kita ngambil barang di belakang, didatengin. Bapak keluar dari pintu itu didatengin, diputerin. Semua didatengin, semua kayak gini. Bingung banget ini orang kenapa. Tapi kembali lagi, mungkin kalau kita belajar untuk berpikir positif, mungkin kalau kita minta Roh Kudus lebih lagi, di dalam hati bisa muncul pengertian. Mungkin dia hari itu lagi mengalami hari yang buruk. Mungkin dia lagi menggantikan anaknya nyetir. Mungkin dia lagi bete. Tapi Bapak Ibu Saudara, selesai dari itu, memang akhirnya kami semua sadar dan kami tahu kami bertobat. Kami dalam hati masing-masing kami tahu kami kalau ada salah minta ampun sama Tuhan. Dan saya pribadi, saya tahu bahwa Tuhan ampuni aku. Dan selama kami di Thailand, ajaibnya Bapak Ibu Saudara, tidak ada banjir sampai hari terakhir waktu kami mau pulang. Itu sampai masuk ke berita. Wah, banjir. Dan salah satu daerahnya adalah daerah tempat kami tinggal. Tapi hari itu pagi kami pulang, puji Tuhan kami tidak mengalami terkena banjir. Bayangkan kalau hari-hari waktu kami di sana banjir, terus gak bisa pergi karena di daerah situ banjir, gak bisa kemana-mana, waktu akan terbuang. Kita bisa salah, kita bisa mengecewakan Tuhan, kita bisa menyakiti hati Tuhan, kita bisa lemah, betul? Tapi Tuhan tidak pernah berubah setia. Amin. Apa yang si jahat tidak punya Bapak Ibu Saudara? Yang si jahat tidak punya adalah pertobatan. Kita bisa datang ke hadapan Tuhan, bertobat, mengakui dosa. Maka Dia Allah yang setia. Dia Allah yang mengampuni.
Jadi si jahat ketika dia mau menyerang lagi dengan banjir yang beneran. No, tidak bisa. Sampai kami selesai pulang, no banjir-banjiran. Ajaib Tuhan kita, amin. Dia tetap setia walaupun kita seringkali tidak setia. Kerap kali kita tidak setia. Sakeus, Bapak Ibu Saudara, berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Suatu pertobatan yang membedakan Sakeus. Dia bertobat. Yang si jahat tidak suka adalah pertobatan. Yang si jahat mau adalah terus di dalam itu. Sakeus memiliki pertobatan. Bahkan dia bukan cuma bertobat, dia berdoa, Tuhan, aku mau memberkati. Next, yang berikutnya. Ada hal yang bisa membuat respon hati kita salah. Yaitu adalah berhala. Pemuda yang kaya, ini ada ayat-ayatnya kalau kita bisa baca. Di Matius 19, di Markus 10 atau di Lukas 18. Harta itu bisa menjadi berhala dan penghalang. Kok bisa? Matius 6 ayat 24 berkata bahwa pesaing dari Tuhan itu adalah Mamon. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kalau yang Pak Hadi ceritakan mengenai anak muda yang kaya ini, dia tidak mau melepaskan rasa kepemilikan dari segala hartanya. Memang dia kaya, tapi tidak bisa lepas dari itu. Itu menjadi berhala, itu menjadi penghalang. Makanya dia tidak bisa mengikuti Yesus. Dia datang sama Tuhan tapi hatinya masih ketinggalan. Jadilah dia tidak bisa mengikuti Tuhan. Seberapa mengerikannya Mamon, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena Mamon ini bisa menjadi suatu alat untuk kita kontrol. Kontrol seseorang, kontrol sesuatu, kontrol kondisi. Itu bisa menjadi berhala. Dan yang berikutnya, orang Farisi dan ahli Taurat, ini contohnya di Matius 12, Yohanes 9 dan Yohanes 11. Apa sih berhala yang mereka pegang? Yang pertama adalah kebenaran diri sendiri, kekuasaan, dan kesombongan. Yohanes 12 ayat 42-43. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Mereka memegang kesombongan, kebenaran diri sendiri, kekuasaan demi kehormatan manusia. Harga diri, kebenaran diri ini berbahaya. Kami waktu pelayanan di Magelang, kami kesaksian Bapak Ibu Saudara. Kenapa kok di dalam sebuah pernikahan itu memang harus benar-benar kita ini bukan masing-masing, bukan pemimpin keluarga, bukan istri, bukan anak, tapi semuanya kita kembalikan kepada Tuhan. Baru kemarin Sabtu kami menghadiri pemberkatan nikah di sini. Setelah itu saya ucapin selamat ke Vicky, Tak Japri, dan saya langsung berpesan, ayo
Kapan kalau kamu punya waktu, ayo kita ngobrol. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Ketika di pernikahan, ketika saya berdoa, Tuhan itu mengingatkan. Dulu waktu kamu menikah dan diberkati, seperti apa? Dan kenapa pernikahan itu Tuhan suka? Kenapa pernikahan itu Tuhan berkati? Kenapa pernikahan itu dari awal mujizat yang pertama Tuhan lakukan dalam sebuah pernikahan? Karena Tuhan itu merindukan sebuah unity. Sedangkan si jahat sangat mau memecah belah. Waktu kami kesaksian di Magelang Bapak Ibu Saudara. Tentang kebenaran diri sendiri. Ternyata kebenaran diri sendiri itu Bapak Ibu Saudara bisa rohani. Loh, maksudnya piye? Sok rohani. Kebenaran diri sendiri pakai ayat. Oh, piye? Kamu itu istri harus tunduk. Loh, ayatnya berkata seperti itu, betul? Betul gak? Betul Bapak? Betul Ibu-ibu? Istri harus tunduk. Wah, ini pegangan saya. Begitu. Sebenarnya paling terasa berubah Bapak Ibu Saudara ketika kami sudah punya anak. Memang rasanya itu berubah. Wah, lebih fokus ke anak gini. Rasanya ada kerenggangan. Tapi satu kali kami memang sudah didoakan. Waktu itu doakan anak kami, salah satu hamba Tuhan. Tapi setelah itu yang dikasih pesan adalah orang tuanya. Katanya Tuhan pererat orang tuanya. Waktu itu kami merasa bahwa ya udah kayaknya semuanya aman. Sampai satu kali yaitu meledak Bapak Ibu Saudara. Ternyata kami berdua menyimpan hal-hal yang tidak terucapkan, yang tidak terekspresikan, meledak Bapak Ibu Saudara. Kami bertengkar itu dari mobil, turun dari mobil, lantai 1, masih berantem, lantai 2 berantem meneh, lantai 3 berantem meneh. Wah, untung gak sampai lantai 4 sampai loteng ya. Sampai loteng tuh tetangga ini kerungu kabeh. Untung berantemnya tuh levelnya tuh gak sampai level 5 gitu ya. Sampai lantai 3. Di situ benar-benar yang satu pakai ayat juga. Istri itu kan harusnya dikasihi. Mana? Aku tidak merasakan dikasihi. Ya enggak sedrama itu ya. Ini saya agak lebay ya. Saya agak lebay. Tapi kira-kiranya seperti itu ya. Tapi saya yakin itu jeritan hati ibu-ibu. Loh, saya ini istri itu Alkitab berkata, kasihilah istrimu. Percayalah Bapak Ibu Saudara, pertarungan ayat ini meledak ya. Meledak sebesar-besarnya. Tapi kembali lagi, ketika saya ini menggunakan kebenaran dengan segenap kekuatan, pengennya ayo tunduk. Semakin ora tunduk, semakin dangak. Jujur Bapak Ibu Saudara, di dalam hati gemes setengah mati ya. Tapi ajaib, Tuhan itu ajaib. Amin. Justru ini kebenaran diri sendirinya harus dibuang dulu. Toeng. Tanggalkan dulu. Gimana caranya? Nanti kita belajar sama-sama. Next. Yang berikutnya. Yang bisa membantu kita memiliki respon hati yang benar. Kenapa kok ini kata-katanya membantu?
Karena kita ini tidak mungkin bisa langsung pasti punya respon hati yang benar. Karena apa? Karena semua itu anugerah. Karena itu kasih karunia dari Tuhan. Jadi ini adalah hal-hal yang cuman bisa membantu ya. Yang pertama, tak kenal maka tak sayang loh. Kok bisa? Kan lucu ya. Kok tak kenal maka tak sayang, apa hubungannya dengan respon? Saya mengenal istri saya sebelum menikah itu gak terlalu lama. Artinya apa? Belum ada pengenalan yang bisa memunculkan sebuah pengertian. Beda kalau kita lagi pergi, saya pergi bareng adik-adik saya. Ketika kita lagi milih makanan, yang satu pengen ini, yang pengen ini. Mungkin yang satu diem cuman bilang ngikut. Tapi aku tahu Grace itu doyannya udang. Dari kecil. Jadi pesanlah kita menu udang. Harus ada. Ibaratnya seperti itu. Paham ya? Jadi ketika kayak gitu kita tidak perlu. Wah udang meneh. Nah, mungkin saya gak terlalu suka udang. Tapi saya tahu adikku suka udang. Jadi karena ada pengenalan, ada pengertian. Tak kenal maka tak sayang. Sama Bapak Ibu Saudara, mungkin Ibu Gembala ini tiba-tiba memanggil Anda ke rumah. Wah, ya. Kalau masih kelas mungkin tahu double pedal. Double pedal. Wah, tambah deg-degan. Mungkin sampai rumah Ibu Gembala ini, wah ngomelin Anda sedemikian rupa. Tapi kalau kita tahu dan kenal, itu karena apa? Karena beliau ini sayang. Pengen ada sebuah perubahan. Pengen ada sebuah kemajuan. Peningkatan rohani. Caranya seperti itu. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat Bapak Gembala misalnya. Tiap hari nyari satu orang. Dicari terus, goleki terus. Kamu kemana aja sih? Wah, saya itu sering banget dengar kayak gitu sejujurnya. Kamu ini ditelepon kok. Saya itu sampai apal Bapak Ibu Saudara. Tapi saya tahu dan karena apa? Kayak saya kenal beliau. Karena dari kecil kalau beliau ini percaya sama salah satu anaknya dan lagi ibaratnya tuh wah ini saya lagi percaya banget, saya lagi sayang banget nih. Saya mau mempercayakan ini sama misalnya sama Victor. Ya Victor itu tiap hari dipanggil Vic sini. Victor ini. Ya karena apa? Ya karena beliau seperti itu Bapak Ibu Saudara. Karena ada sebuah kepercayaan, karena ada sebuah rasa di mana aku tuh bisanya percaya sama orang ini. Nah, walaupun memang ya Bapak Gembala harus belajar ya untuk mendelegasikan kepada lebih banyak orang. Amin. Amin. Supaya apa? Supaya semua ini bisa punya kepercayaan rasa dipercaya dan bisa meningkatkan kapasitas. Saya percaya kita sama-sama meningkatkan kapasitas. Tapi itulah Bapak Ibu Saudara, respon hati kita di hadapan Tuhan juga sama. Kalau kita kenal siapa Tuhan kita, itu akan berbeda. Kalau kita kenal siapa Tuhan kita, seperti perwira itu, gak perlu engkau datang, gak perlu Tuhan. Pasti akan sembuh. Karena dia mengenali. Kok bisa mengenali padahal kan selama ini yang dia alami dengan anak buahnya seperti itu. Dan selama ini yang dia dengar dari orang-orang bahwa Yesus ini berkuasa, timbullah rasa percaya. Sama Bapak Ibu Saudara, dari mana caranya kita bisa mengenali, mendengar. Kita dengar khotbah, kita baca firman.
Dari situ kita kenal, oh Tuhan kita itu kayak gini. Tuhan kita itu pasti setia walaupun kita nggak setia. Amin. Walaupun kita lemah, Tuhan kita itu tetap kuat. Karena yang si jahat katakan berbeda. Oh kamu hari ini berbuat dosa toh? Mau ke gereja kamu? Nggak malu? Tuh. Kamu berbuat kesalahan toh? Yang si jahat katakan seperti itu. Tapi Tuhan tidak berubah. Dia tetap setia, dia tetap menerima kita apa adanya. Itulah yang membedakan. Amin. Kita baca sama-sama di Lukas 19 ayat 4-5. Maka berlarilah, ya ini Sakeus ya. Sakeus. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tapi apa yang Sakeus lakukan? Dia berlari. Dia berusaha cari, kejar. Tuhan itu aku pengen kenal. Aku pengen tahu. Muncul kerinduan. Dan kita percaya Tuhan itu bisa melihat, mengerti hati Sakeus. Makanya dia ini tahu, oh ini orang harus bertobat. Ini orang, makanya sampai Tuhan ini mau menumpang di rumahnya. Berapa banyak dari kita yang kita punya kerinduan dulu untuk kita cari Tuhan. Supaya kita kenal siapa Tuhan kita. Kenali siapa Tuhan kita, siapa Allah kita, maka respon hati kita akan berubah. Kalau di sini ada yang mungkin waktu youth tahun di bawah tahun 2000. Nanti mungkin Ko Adi, Ko Eko mungkin. Pokoknya tahun 90-an, saya waktu itu masih kecil. Kalau remaja, ibadah remaja, itu dulu zaman dulu ngetren banget. Yang namanya WWJD. Betul Pak Nugi? Ngalami enggak WWJD? Hah? Oh, sampean loh itu meneh, boh. Hah? Enggak, itu tahun 90-an itu. WWJD itu ngetren sekali. Sampai di mana-mana itu gelangnya WWJD, WWJD. Nah, Ibu Linda masih ingat WWJD itu apa toh? Wah Jan gitu ya. Enggak, WWJD ini Bapak Ibu Saudara, what would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan? Nah kalau kita nggak tahu siapa Yesus, ketika kita dihadapi dengan sesuatu, dan itu pilihan kita, respon hati kita, kalau kita nggak kenal Yesus, kita nggak bisa pakai rumus WWJD. Paham? Tapi kalau kita kenal Yesus, kita dihadapi driver yang seperti itu, yang petentang-petenteng. Muncullah di dalam hati Roh Kudus mengingatkan, what will Jesus do? Ayo, kalau di hadapan seperti ini, kira-kira Yesus akan melakukan apa? Kalau kita gak kenal Yesus, kita akan bingung, apa ya? Waduh, aku gak pahami Yesus itu kira-kira ngapain ya kalau digituin ya? Nah, kalau Bapak Ibu Saudara dihadapkan sesuatu dan masih bertanya, kira-kira apa yang Yesus lakukan ya? Dan Bapak Ibu Saudara masih belum mendapatkan jawabannya, berarti kita harus seperti Sakeus, berlari, kejar, pengen mengenal Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bertobat pada malam hari ini. Next. Yang berikutnya adalah menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan. Makanya kenapa ada istilah minta Tuhan, paksakan kehendak Tuhan yang jadi di dalam hidup kita. Karena tadi Tuhan itu memberikan kehendak bebas. Nah, kalau kita mengembalikan kehendak bebas kita kepada Tuhan, jadilah kehendakmu yang jadi dalam hidupku. Dikatakan seperti yang Tuhan Yesus doakan di
Di dalam Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Sebuah contoh dan sebuah jawaban Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengembalikan itu, mungkin rasanya kita melepaskan hak kita. Ya, hak kita untuk marah ketika kita ditantang. Hak kita untuk marah ketika kita harusnya tunduk. Hak kita untuk marah ketika harusnya kita mengasihi. Kita serahkan ke Tuhan. Datang berdoa ke hadapan Tuhan, kembalikan. Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Next. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Dari semua yang kita pelajari ada satu kesamaan dari semua yang dilayani oleh Tuhan Yesus atau yang menerima mujizat. Yaitu brokenness atau kehancuran. Sakeus mungkin, wah rasanya nggak sakit, nggak ada yang meninggal. Tapi di dalam hatinya, kenapa kok dia cari Yesus sebenarnya? Karena dia tahu dia butuh. Karena dia selama ini memeras. Dia tahu di dalam hatinya ada kehancuran, dia butuh. Semua Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti kita harus menghancurkan diri dulu baru kita bisa menghadap Tuhan. Tapi kesadaran akan seberapa sebenarnya kita sudah hancur dan membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Kesadaran bahwa yang seharusnya kita kejar dan cari bukan mujizatnya, bukan berkatnya, tapi pribadinya, Yesus sendiri. Kembali ke cerita yang tadi Bapak Ibu Saudara. Sampai satu titik ketika kami ini berantem itu beberapa episode dalam beberapa hari. Untung tidak sepanjang Dracin atau drakor. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus memberikan kesadaran. Awalnya mungkin rasanya kita ini butuh bantuan. Istri saya bilang kita ini butuh bantuan. Kita mau minta tolong siapa? Nah, kita mencoba berusaha, apa ini ya ada konseling yang khusus. Konseling Kristen, tapi yang kita nggak kenal. Supaya kan ibaratnya, wah nanti orangnya ini, jadi dia ini pure, nggak tahu backgroundnya, nggak tahu siapa kita, nanti dia murni jawabannya. Apakah gitu ya? Kita sampai mikir apa gimana. Tapi Roh Kudus mengarahkan. Roh Kudus itu kerjanya penolong. Kembali kepada Tuhan. Datang dengan kehancuran. Hancur hati yang hancur yang di hadapan Tuhan benar-benar Tuhan. Kami sudah tidak sanggup. Kami mau minta tolong. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin Bapak Ibu Saudara. Akhirnya kami datang di hadapan Tuhan sama-sama. Gandengan tangan kami berdoa lagi. Kami minta Tuhan tolongi kami. Dan percaya Bapak Ibu Saudara, seperti apa yang dilakukan orang kusta
seperti apa yang dilakukan perempuan yang pendarahan, datang ke hadapan Tuhan dan percaya. Tuhan berikan pemulihan bagi setiap kita. Amin. Dari situ Bapak Ibu Saudara, pemulihan mulai terjadi. Dan kami mulai dipertemukan dengan orang-orang yang ajaib. Orang-orang yang cerita berbagi kehidupannya tanpa tedeng aling-aling.